Salam. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini dari Lukas 13 ayat 22 sampai 30 dengan judul siapa yang diselamatkan. Mari sama-sama kita membaca satu perikop ini. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. 1, 2, 3. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan kau telah mengajar jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat rantap dan retak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan buat firman Tuhan. Nah, latar belakang satu perikop ini yaitu dari ayat Lukas 13 ayat 22 sampai 23 ya. Dikatakan di situ, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Nah, waktu itu Yesus berjalan ke semua tempat ya yang ada bangsa Israelnya. Ya, saya ingatkan sekali lagi Tuhan Yesus misi pelayanannya adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel, khusus bangsa Israel ya. Nah, Yesus berjalan keliling, dia jalan keliling. Pokoknya yang mana tempat tinggal orang Israel dia datangi di situ. Mau di kampung, mau di desa, mau di kota, pokoknya Tuhan akan datang ke rumah mereka dan mengajar ya, mengajarkan ajaran moral ya, ajaran moral firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar, ada satu orang Yahudi ada di situ dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan?" Ya, pertanyaan itu ya diajukan oleh seorang Yahudi, oleh orang Israel yang ada di situ. Nah, ajaran moral yang diajarkan Tuhan Yesus itu sangat keras. Ya, mereka sebenarnya yang belum mengetahui yang pengajaran itu harusnya dikasih dulu makanan dari susu. Tapi ketika Yesus melayani mengajar, langsung pengajaran keras ya, sehingga orang yang mendengarnya yakin bahwa hanya sedikit saja orang yang diselamatkan. Mereka terkejut, jantungan langsung ya, karena ketika Yesus berbicara langsung kayak ketakutan gitu ya. Ternyata ini sebenarnya pengajaran yang benar gitu. Selama ini kan mereka mendengarkan hukum Taurat hanya dibatasi dengan undang-undang atau hukum yang 10 itu ya. Nah, di situ kita melihat hanya ada sedikit saja yang bisa menerima perkataan Yesus, pengajaran Yesus,
Jadinya seorang Yahudi mungkin dia inilah yang menerima pengajaran Yesus. Jadi karena dia melihat tidak ada temannya, tidak ada orang-orang yang mengikuti dia, jadi dia berkata, Tuhan, sedikit sajanya orang yang diselamatkan. Dengan kata lain, aku aja ya Tuhan yang selamat nanti, ya pasti dia itu, ya. Nah, karena dia melihat orang-orang itu ketika mereka sudah menerima mujizat, udah dikasih makan 5.000 orang, ya, di dalam perjalanan 3 hari Yesus memberi makan 5.000 kakak. Ketika Yesus mengatakan perkataan yang sedikit lagi memaksa mereka supaya mengetahui kebenaran, mereka bilang perkataan ini keras, ya. Dan seketika itu juga semua yang makan gratis dari Yesus, yang melihat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan, seketika itu juga termasuk anak-anaknya pergi meninggalkan Yesus. Karena mereka katakan perkataan ini keras, kami tidak sanggup mengikutinya. Dan back to the basic, hanya 12 murid Yesus. Yesus bingung kemana mereka semua, ya, kemana mereka semua. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan siapa yang diselamatkan. Ya, seperti judul di Lukas 13 ini, siapa jadinya yang diselamatkan. Nah, yang pertama itu di dalam Lukas 13 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, Yesus sendiri yang berkata kepada satu orang yang bertanya ini, siapa yang diselamatkan? Yang pertama itu adalah orang yang berjuang. Lukas 14 ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, orang-orang di situ termasuk yang mengatakan ajaran ini keras. Tuhan katakan kepada mereka semua, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Tuhan tidak tersinggung dengan perkataan orang-orang yang banyak itu. Keras sekali ini, keras sekali ajaran ini. Tapi Tuhan bilang, Tuhan ajak mereka berjuang untuk masuk, ya, berjuang. Nah, yang akan diselamatkan itu adalah orang yang berjuang. Kata berjuang itu dari bahasa Yunani agonizeste, yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh, ya. Artinya niat hatinya, tekad batinnya, kemauannya, dan juga kemauan diri yang secara sadar, ya, dia sadar, benar-benar sadar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan mau diselamatkan oleh Allah. Jadi seluruh tubuhnya, roh jiwa, ya, roh jiwanya dia berusaha, berjuang, agonizeste, itu maksudnya, ya, seluruhnya dia bertekad. Ada hatinya, biasanya kan aku berjuanglah, tapi tidak disesuaikan dengan perbuatannya, tidak ada tekadnya, tidak ada kesadarannya akan ucapannya. Tapi kalau dia agonizeste, seluruh kehidupannya, mulai dari niat hatinya, perkataannya, aku mau berusaha untuk berjuang ibadah, aku mau berusaha untuk datang ke gereja, aku mau berusaha untuk melayani Tuhan, walaupun aku sekarang mustahil bagiku untuk beribadah gereja atau melayani Tuhan, tapi aku akan berusaha. Itu yang pertama, dari bibir, dari niat hatinya. Dan kemudian ketika Tuhan mendengar dan Tuhan melihat niat hatinya tulus, Tuhan menggerakkan batinnya untuk bertekad dan melaksanakan tekadnya itu dengan perbuatan yang nyata. Jadi secara sadar dia, bukan hanya omong doang, ya, dia sadar, dia katakan, dan itu diingatkan terus. Agonizeste itu mengingatkan roh jiwa tubuhnya untuk benar-benar berjuang seperti yang Tuhan katakan, ya. Nah, ada orang dia mau selamat tapi tak mau berjuang, ya.
Banyak orang berusaha, mau dia masuk surga tapi nggak mau berjuang. Dia hanya ingin senang-senang saja, tidak mau bersusah payah. Ya, dia hanya mau yang gampang-gampang saja, tidak mau berkorban. Dia hanya mau melakukan keinginan sendiri, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, inilah yang ada pada kebanyakan orang Kristen, yaitu Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Dia memang Kristen, dia memang beribadah, tapi kalau disuruh dia lebih lagi hidup benar, hidup jujur, hidup kudus, lebih lagi mau melayani Tuhan, dia tidak bisa. Kenapa? Karena masih hidup dalam gelap. Ada dosa yang disembunyikan, ada kejahatan yang masih dimainkan dalam dirinya. Jadi intimidasi itu membuat dia tidak mau berjuang. Dia masih menikmati dosa itu, dia masih menikmati kejahatan yang dia simpan itu. Orang-orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dia selalu ditegur oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Tapi hatinya memang rindu seperti tadi. Dia ada niat untuk berjuang, tapi tidak didukung oleh perbuatannya. Gak mampu, tidak ada agoni geste itu di dalam dirinya. Roh, jiwa, tubuhnya tidak ikut sepakat gitu. Ya, hatinya rindu, tapi gitu katanya harus berkorban. Udah, tanggalkan dosamu, tinggalkan dosamu. Sudah, putuskan hubunganmu dengan dosa. Dia belum mampu. Ya, jadi dia disebutlah KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi nanti firman itu akan mengejar dia terus, mengejar dia terus sampai dia menyerah. Kalau Tuhan mau selamatkan dia, ya, kalau Tuhan mau selamatkan dia. Nah, yang kedua, siapa yang mau diselamatkan? Adalah orang yang masuk melalui pintu yang sesat. Dalam Matius 7 ayat 13 dan 14 dikatakan di situ, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, kiasan pintu yang sesat atau sempit itu katanya the narrow door, menggambarkan satu-satunya jalan. Itulah syarat, itulah cara yang harus dilalui walau memang berat, dan ada konsekuensi iman dalam mengikut Yesus. Makanya dalam firman Tuhan adalah lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ya, saya mencari-cari, lama dulu saya mencari tahu artinya itu. Ya, sangat lama sekali. Ya, waktu saya sekolah Alkitab selalu itu diberitakan, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Saya sendiri tahu lubang jarum seperti apa, dan saya tahu unta itu kayak mana, apalagi ada punuknya. Ya, gimana caranya dia bisa melewati, masuk melalui lubang jarum itu? Ternyata saya lihat ada pintu yang sesat, the narrow door di Israel itu. Dia memang bentuknya seperti jarum. Kalau kita pernah menjahit, ada bentuknya seperti ini, seperti lubang kunci, ya. Seperti itu memang ternyata the narrow door itu, pintu yang sesat, pintu yang sempit itu. Nah, saya melihat videonya, saya tidak bisa karena saya nggak ngerti cara media video. Saya melihat videonya bagaimana seekor unta ini masuk ke dalam lubang jarum itu. Ternyata memang sempit sekali, seperti pemuda ini sempit sekali. Unta itu kan ada punuknya, ada aksesorisnya. Dia harus tanggalkan aksesorisnya, dia harus tinggalkan semua itu, dia lepaskan, dia tinggalkan. Dia benar-benar hanya badan doang. Dia masuk dengan sempit sekali, dan akhirnya bisa
keluar dari lubang jarum dan nerodor itu. Oh, ini maksudnya. Ya. Kenapa seorang kaya sukar masuk kerajaan surga? Karena dia sudah susah payah dengan kerja kerasnya, dengan hasil jerih payahnya, dia sudah kumpulkan itu uang. Susah dia tinggalkan kekayaannya, susah dia tinggalkan hartanya. Oh, enak kali dia. Kalau ku kasih sama dia, enak kali dia. Aku yang kerja keras, kok dia yang menikmati. Susah. Jadi unta itu harus membuang aksesoris yang ada di badannya supaya dia bisa masuk ke lubang jarum itu. Nah, orang kaya tidak mau meninggalkan hartanya atau pikirannya tidak lagi tertuju kepada hartanya, nggak mau dia. Kalau bisa ikutlah hartaku ini, ku bawa. Cemana bawa harta ke surga? Di surga aja lantainya emas dipijak-pijak, nggak laku lah saya rasa. Betul. Mau bawa apa dia ke surga? Mungkin itu seperti daun-daun rontok dari ranting, dari pohon. Kalau dia bawa itu ke surga, dia nggak mengerti kenapa harus ditinggalkan, ditanggalkan untuk bisa selamat, ya, untuk bisa selamat. Nah, Yesus adalah pintu yang sesat itu. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, Yesus itulah pintu yang sesat itu, yang dimaksudkan di dalam Lukas 13 ayat 24 itu, dan di dalam Matius 7 tadi. Dialah pintu. Jadi kalau orang mau selamat, harus masuk melalui Yesus, harus datang kepada Yesus, harus dia mengenal Yesus. Nah, Yesus sebagai pintu. Kalau mau selamat itu di situ ada tertulis percaya dulu. Percayalah kepada Yesus. Siapa Yesus? Dialah yang mati, disalibkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudusnya. Dan sesudah itu kita mengenal dia, siapa dia sebenarnya, bagaimana kesabarannya, bagaimana kemurahannya, bagaimana karakter Yesus, bagaimana sifat Yesus, apa kehendak Yesus. Yesus sebagai pintu, kita harus percaya. Yang pertama sekali percaya, ya aku percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sebelum orang dibaptis, dia harus ucapkan ini dulu. Jadi orang yang dibaptis itu tidak sembarangan dibaptis. Kau mau dibaptis? Iya. Ya udah, ayo kita jumpa di kolam. Kita baptis itu, oh tidak. Dia harus diajari dulu siapa Yesus dan konsekuensi imannya bagaimana. Lanjut, kuat, sanggup. Oke, aku percaya, aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Itu harus diundang dulu Yesus. Yang berikutnya, Yesus sebagai pintu, kita harus mendengar suara gembala. Yesus sebagai pintu, dialah gembala kita. Kalau kita tidak mau mengenal, mengikuti atau mendengar suara gembala, kita tidak bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin kita bisa selamat sementara gembala yang menuntun, ini harus ke sini, kita harus ke sini, datang kita enggak, aku ke sana. Bagaimana kita bisa selamat sementara dia yang pintunya, dia pintunya, sementara kita mau ke sana, enggak bisa selamat. Jadi kita harus yang pertama percaya, undang, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menerima baptisan air. Nah, sesudah itu belajar lagi, kenal dan mau digembalakan.
Sementara kita dibilang di WA datang ya ibadah, gak dijawab sampai besoknya, pura-pura alasan tidak ada paket datang. Ya, gak dengar. Dia gak dengar. Udah diingatkan datang ya, gak dengar. Ada gembala-gembala kecil di tim sel, datang ya, diam aja. Datang ya, jauh kali. Ya, datang ya. Ngapain ke rumahnya? Dia aja ke gereja. Enak kali dia didoakan rumahnya. Gak dengar. Ya, dia mencoba mengalihkan perhatiannya ke yang lain. Nah, kita untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, kita diharuskan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tinggalkan semua dosa yang kita nikmati, yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan selama ini. Kita tinggalkan, itu sudah berlalu. Biar berlalu, biarlah itu kita benci dan kita tidak sapa lagi dia, tidak kita kasih makan lagi dia, dan jadilah ciptaan baru, diciptakan ulang lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi ciptaan baru. Jangan lagi sama dengan dunia. Apa bedanya? Jadilah ciptaan baru. Dan yang terakhir, untuk masuk dapat bisa keluar dari pintu yang sesak ini, ya jadilah sama seperti Yesus. Karena Yesus pintunya. Kalau kita tidak sama seperti Yesus, kita tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa keluar dari pintu itu dan menemukan padang rumput. Dia akan masuk, bukan hanya tetap di situ atau dia nggak bisa keluar, tapi dia masuk, keluar dan menemukan padang rumput, artinya menemukan keselamatan itu. Sama seperti Yesus. Menjadi sama seperti Yesus. Gak mungkin Tuhan katakan seperti itu kalau yang diciptakannya itu gak mampu, gak bisa melakukannya, gak mungkin. Karena Tuhan yang ciptakan kita. Awal dari misi Tuhan menciptakan kita supaya kita ini menjadi penyembah, penggantinya si Lucifer. Lucifer sudah dia usir dari surga, dia kesepian dan dia membutuhkan, merindukan anaknya itu. Lucifer itu malaikat dan dia dianggap putra, bintang timur. Dikatakan kesayangannya Tuhan di surga, tapi karena kesayangan dia memberontak. Dan Tuhan sedih sekali. Dan Tuhan tidak kompromi. Dia usir, dia berpikir bagaimana ini. Aku merindukan anakku. Ya, dia ciptakan kita. Dan dia rindu kita tidak seperti si bintang timur itu yang sudah memberontak itu. Tapi dia merindukan kita benar-benar punya DNA sama seperti Yesus, sehingga tidak memberontak, tidak melawan. Itu harus jadi goal kita. Jadi tadi agoni geste, terus yang selanjutnya agoni geste untuk masuk melalui pintu yang sesak, atau agoni geste menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus perlu perjuangan. Di dalam firman Tuhan itu bisa kita lihat tadi ayat-ayat pendukungnya, percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
pribadi. Itu perkataan kepada kepala penjara Filipi. Ya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, jawab rasul-rasul, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau seisi rumahmu juga percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pilih, kau aja lah, karena kau kepala penjara, kau aja yang selamat, kau aja yang percaya, yang lain tidak. Tapi firman Tuhan ini katakan, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan mau seisi rumah. Tapi kadang satu rumah, satu yang setia, kadang 2 yang setia, ada 5 yang setia, tapi masih menyimpan sesuatu yang disembunyikan, sehingga menghambat pertumbuhan imannya dewasa dalam Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini perkataan Yesus sendiri. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Kalau mereka mendengar, mengenal, mengikut Tuhan, maka keselamatan akan diterima oleh mereka. Dan Tuhan pastikan mereka tidak akan binasa, dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut kita, karena kita sudah di tangan Bapa. Sudah di tangan Bapa. Siapa lagi yang bisa merebut? Mendekat aja pun kayak disambar api lah. Itu janji Tuhan, itu penghiburan, itu perkataan berkat, kabar baik yang luar biasa. Tuhan hanya minta kita, kenallah aku, dengarlah suaraku, ikutilah aku. Itulah yang dia minta. Kalau sudah lakukan itu, percayalah, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kamu dari tangan Bapa. Tadi itu, jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ya, adalah ciptaan baru. Yang sudah menerima Yesus tadi, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ciptaan baru. Dia masuk dalam baptisan air, dia penuh Roh Kudus, dia ada dalam Kristus. Dia ciptaan baru yang dosa-dosanya yang lama itu sudah dikuburkan di dalam air, dan kehidupannya yang baru yang dijalaninya sekarang, itulah yang diperjuangkannya, itulah yang harus agoni gestenya, mengikut Yesus. Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, kelanjutannya ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah artinya sama seperti Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus di dunia? Dia tidak ada tenang-tenang, dia tidak ada santai-santai. Tapi kita sudah lihat tadi di ayat 22, dia berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita harus pergi ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung? Bukan seperti itu. Kalau kita untuk menjadi seperti Yesus, kita punya talenta. Talenta kita apa? Bersaksilah. Kita mungkin punya handphone agak canggih. Nah, kita bisa buat di handphone itu kata-kata firman Tuhan, kita buat dengan bagus, ada foto yang menarik. Jadi itu kita kirim. Jangan biarkan kita terlena atau lalai, tidak bersaksi, tidak beritakan Injil. Karena di dalam 1 Korintus katanya, celakalah aku kalau aku lalai dalam memberitakan Injil. Semua orang percaya harus melaksanakan amanat agung. Ya, semua orang percaya harus melaksanakan amanat agung. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan supaya ada jiwa-jiwa yang kubawa kepadamu? Saya ingatkan mama saya, Ma,
bersaksi mak, layani Tuhan. Macam mana caranya? Ya mama saya HKBP, tapi dia sudah menerima baptisan air. Dia tetap di sana dan dia selalu mendengarkan firman Tuhan dan dia selalu ada saat teduhnya. Jadi saya selalu ingatkan, mak, bersaksi, melayani Tuhan. Kayak mana caranya, ajarin aku. Pertama kali saya ingat itu beberapa tahun yang lalu, dia temukan ada traktat tentang kesaksian 7 orang pemuda melihat surga dan neraka. Dengan uang yang ada sama dia fotokopi, dia sebarkan. Saya ingat dulu saya bawa itu ke sini. Ada, kalau nggak salah saya bawa 4 buku. Inilah yang pelayananku. Kemana lah aku kasih? Terserah lah mak. Ke janda-janda, ke Naomi, kemana? Oh iya. Dia berdoa dulu. Saya bilang gitu. Mulai dari itu dia fotokopi dengan dia berkorban uangnya. Padahal gajinya cuma berapa lah, gaji PNS pensiun ya, dari orang tua, dari bapak saya. Dia fotokopi itu ada berapa halaman segini, disebarkannya. Nah, kemana-mana lah itu ada 50 set itu kalau nggak salah. Masih ada ini. Udah mak, tenang aja, layani aja Tuhan. Kalau mama bisa seperti itu udah. Cari jiwa, saya katakan. Jadi kalau nggak dibacanya nggak urusan mama. Pokoknya itu, gitu. Dia sebarkan. Terus berlalu. Saya ingatkan lagi, mak, jangan lupa melayani Tuhan. Kayak mana lagi? Nggak tahu lagi aku kayak mana, katanya. Jadi dia sering nonton khotbah Dewi Basir, ya, mesbah doa Dewi Basir. Jadi dia sharekan itu ke semua nomor kontak yang ada di HP-nya, termasuk janda-janda, termasuk anggota STM-nya, termasuk orang-orang yang ada di grup waktu dia ke Israel, semua dikirimnya, termasuk juga kepada keluarga besar Pasar Ibu, ya. Jadi saya mendengar kesaksian, puji Tuhanlah kakak, waktu sebelum muda saya meninggal, puji Tuhan, kakak ini sering ngirim-ngirim. Jadi jam 5 pagi aku sudah ada, sudah siap untuk berdoa dan mengikuti mesbah doa ini. Karena aku nggak tahu kayak mana berdoa, nggak tahu aku saat teduh kayak mana. Jadi aku ikutilah ini. Puji Tuhan lah kak, katanya. Puji Tuhan mak, ada jiwa. Jadi dia terus kirim. Jadi apa talenta kita? Jangan biarkan kita diam-diam saja. Banyak setiap hari ada jiwa-jiwa yang mengerikan masuk ke neraka. Saya dulu waktu ada seminar, ya, Nancy Koe, dia di seminar ini, Pastor Nancy Koe, seorang perempuan wanita nabi dari Australia. Tak kenapa dia mungkin kena saya, ya gitu. Kalau Pak Gembala mungkin bukan ke situ karunianya. Jadi ketika dia katakan tutup telingamu, dengarkan jeritan orang-orang yang saat ini sedang menjerit, mereka ada di neraka. Waktu saya tutup telinga saya sambil berdoa, mereka berdoa berbahasa roh, saya langsung menjerit, saya langsung nangis, saya langsung katakan, Tuhan tolong selamatkan kami Tuhan. Saya katakan seperti itu. Mengerikan sekali. Dan mulai dari situ saya ketakutan kalau ada keluarga yang mau dipanggil Tuhan, ataupun ada yang lalu-lalu itu jemaat sakit, saya bilang ayo cepat kita berdoa, walaupun saat detik-detik terakhir kita percaya Tuhan pasti tolong. Saya katakan ayo cepat, saya katakan, karena saya sudah mendengar bagaimana suara-suara orang-orang yang tidak diselamatkan itu. Jadi kita apa yang udah kita usahakan? Kita sudah datang beribadah, kita sudah dengar firman Tuhan. Apa yang bisa kita buat? Talenta apa yang bisa kita buat? Entah kita tulis ayat-ayat itu
Di mana kita duduk, kita tinggalkan di situ. Seolah-olah ini bekas guntingan orang. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kita berjuang. Nah, dari situ kita akan diperhitungkan Tuhan. Tuhan akan selamatkan kita karena kita mau berkorban, karena kita merindukan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Nah, mengapa harus berjuang masuk melalui pintu yang sesat? Ingat, ada waktunya. Pintu itu akan ditutup. Lukas 13 ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Itu ilustrasi. Pintu gerbang sudah ditutup dan orang-orang yang ada di situ ngetok-ngetok pintu, terus diketok-ketok pintu karena di belakang sudah akan ada orang-orang yang menangkap mereka. Bayangkan, pernah nggak kita terlambat pulang, istri sudah tutup pintu, kita ketok-ketok pun kayak gini, nggak mau dibuka. Bahkan dia sudah nyenyak tidur, bahkan dia bilang, keluar kau, nggak usah lagi kau pulang, tidur kau di paret itu. Begitulah suara Tuhan dari dalam itu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Keluar kau pencuri, kau orang jahat. Ada waktunya, pintu itu akan ditutup. Kalau kita pernah terlambat pulang karena memang kesalahan kita, apalagi dalam keadaan mabuk, pintu itu dari tutup, wah, kita akan dengar jeritan dari dalam rumah. Sekuat-kuatnya, senyari-nyarinya, selenting-lentingnya. Sekuat apapun kita ketok pintu, lebih kuat lagi jeritannya di dalam rumah. Keluar kau, pergi kau dari sini, tidur kau di paret itu. Betul, tidur di paret. Karena dulu pernah ada jemaat Tuhan udah meninggal, bapak itu, bapak apa? Pak Sitohan ya. Pak Sitohan, dia mabuk, ya, mabuk, dia ketok-ketok gini, gak dibukakan sama ibu itu. Gak tahu dia saking mabuk beratnya, udah tidur di paret. Ibu itu sendiri yang temukan dia tidur di paret, itu kepalanya udah bocor. Gak tahu lagi mana, tak jatuh dia karena enak dilihatnya dingin, udah tertidur dia di situ. Ya ibu itu juga yang capek, dia obati lukanya, dijahit pula itu, ya, dibersihkan, memang capek lah. Nah seperti itulah, cuma bedanya Tuhan tidak akan membalut luka-luka kita kalau ada luka-luka. Bedanya kalau pintu sudah ditutup, tidak akan lagi kita diingat-ingat. Kalau di timur itu kata pintu rumah di timur dikunci pada malam hari untuk mencegah masuknya pencuri dan tidak akan dibuka hingga pagi hari. Apabila orang mengetuk pintu pada malam hari, orang tersebut akan diusir, katanya. Akan diusir, dicurigai dan akan diusir. Bukan seperti kita di Indonesia, kita bisa pulang kan, pabrik kan ada pulang jam 3, ada pulang jam 1 malam, ada jam 11 malam, masih terbuka pintu. Tapi kalau di timur, ada di sana kalau sudah malam hari tidak boleh ada yang keluar. Jadi Tuhan selalu memberikan perumpamaan tentang apa yang menjadi kebiasaan hidup keseharian di Israel. Jadi kita mengikuti yang di sana. Maksudnya gambaran rohaninya, kalau sudah malam hari itu artinya sudah terlambat, pintu sudah tertutup, itu maksudnya untuk kita. Tapi gambaran kepada mereka, kalau sudah malam hari pintu sudah tertutup, itu gambaran yang sebenarnya. Karena memang kebiasaan pintu rumah di timur, ada di timur itu dikunci.
Kalau ada yang bertamu malam-malam, mereka adalah penjahat dan pencuri. Kalau kita di sini masih bebas. Jadi ada waktunya pintu itu akan ditutup dan kita dari luar akan ketok terus, digedor sekuat-kuatnya sampai ke orang gila. Minta tolong supaya diketuk pintu, dibuka pintu itu, tapi Tuhan tidak akan buka. Yesus itu sebagai pintu, dia tidak akan buka karena mereka tidak melakukan tahap-tahap yang seperti tadi. Mengapa harus berjuang masuk melalui pintu yang sesat? Karena keselamatan bisa hilang. Keselamatan bisa hilang. Yang pertama, ini kecil sekali, ya. Saya mencari ilustrasinya agak susah, tapi ini yang saya temukan, ya. Yang pertama sekali, dia rajin sekali beribadah. Dia rajin baca Alkitab, dia rajin share-share, bagi kesaksian-kesaksian, dia rajin beribadah. Tapi lama-lama dia mundur. Dia memang tetap setia ibadah, melayani, tapi dia sudah melakukan hal-hal yang kompromi gitu. Nah, yang terakhir dia akan melihat kekekalan yang dia dapat, yaitu kebinasaan. Keselamatan bisa hilang kalau tidak diperjuangkan dan akan digantikan oleh orang lain. Keselamatan itu sebenarnya dari orang Israel. Mereka yang harus diselamatkan. Kita ini adalah cangkokan, ya, cangkokan. Sebenarnya kita tidak selamat, tapi karena pemberontakan Israel, maka kita mendapatkan keselamatan itu. Nah, kita yang adalah cangkokan, kalau tidak mau berjuang, keselamatan bisa pindah ke orang lain. Ya, siapapun kita, mau kita bilang aku dulu hebatnya aku dulu penuh Roh Kudus, aku dulu melayani aku dulu luar biasanya pelayananku, aku dulu pintar sekali berdoa, aku dulu mantap sekali membawa pujian. Itu dulu. Itulah kata Tuhan, itu dulu. Dikatakan, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Langsung Tuhan jawab, itu dulu. Karena Tuhan sudah marah, disuruh berjuang, udah pintu ditutup, baru dia ngomong, baru dia protes. Nah, Tuhan juga bisa katakan dari dalam rumah itu, dari dalam pagar itu, dari dalam ruangan itu dulu. Ya, Tuhan akan jawab, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kok bisa? Kau dulu melayani tapi sekarang seperti itu. Aku nggak tahu siapa yang kau ikuti. Nah, itu kata Tuhan. Aku tidak tahu siapa yang kau dengar, tapi aku tidak mengenalmu. Kau jahat, ya, kau jahat, kata Tuhan. Nah, langsung Tuhan jawab di timur, ya, langsung Tuhan jawab seperti itu, ya. Dia tidak mengenal kita. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu siapa yang kau ikuti, siapa yang kau dengar. Ya, nah itu diucapkan Tuhan 2 kali dalam satu perikop ini. Artinya memang banyak sekali protes orang-orang percaya yang tidak mau berjuang ini. Jadi Tuhan sebutkan itu 2 kali. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Tapi mereka karena sudah tertutup pintu, mereka juga membela diri. Tuhan, selamatkan. Tuhan, buka pintu. Gak peduli dia apa kata Tuhan, karena sudah mau datang yang menghukum mereka. Ya, jadi
kita harus berjuang karena keselamatan bisa hilang. Yang ketiga, ada pengadilan tahta putih, ya. Ada pengadilan tahta putih. Ini adalah untuk orang-orang yang berhasil berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu, yaitu Yesus. Ada pengadilan tahta putih, Lukas 13 ayat 29 sampai 30. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Artinya perjuangan kita menentukan upah dan posisi kita di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau di dunia, sewaktu kita melayani atau di dalam pekerjaan kita cemburu dengan kawan kita, di surga juga ada perbedaan posisi di mana kita ditempatkan dalam kerajaan Allah, dan ada perbedaan upah, reward, bonus, apresiasi dari Tuhan, tergantung seberapa banyak perjuangan kita, seberapa kerasnya perjuangan kita. Dan Tuhan tempatkan di tempat yang berbeda-beda. Jadi kalau kita di sini masih ada melihat iri, ya kita berusaha lebih keras lagi supaya kita bisa melebihi dia. Itulah makanya Tuhan bilang berjuanglah, karena ada pengadilan tahta putih yang akan memberikan kita upah, reward sesuai dengan kerja keras kita. Di dunia aja kalau kita kerja keras kita banyak uang. Kalau kita malas kita tidak akan ada uang. Di surga juga seperti itu. Kalau kita kerja keras berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, kita ada mahkota. 5 mahkota itu akan kita terima dan ditempatkan di dalam kerajaan Allah di posisi, di tempat yang terbaik. Makanya di dalam kitab Timotius ada perabot yang mulia, dikatakan ada perabotan yang mulia. Nah, kalau kita mendapatkan upah yang terbaik, maka kita disebut perabot yang mulia. Kita ditempatkan di tempat yang bisa dilihat oleh semua orang, dan semua orang akan berkata luar biasa, terbaik. Yang terbaik memang layak ditempatkan di sini. Kalau kita adalah perabotan yang biasa-biasa, kita akan ditempatkan di belakang yang orang lain tidak akan lihat. Tapi itu pun kita sudah bersyukur karena kita sudah berada di surga. Hanya bedanya Tuhan tempatkan kita di posisi yang berbeda-beda. Kita perabot mulia tergantung kerja keras kita. Kita perabot yang biasa-biasa, kita akan ditempatkan di dapur atau di tempat yang tidak akan diperhatikan orang. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak akan perhatikan kita. Kita akan jarang bertemu dengan Yesus, padahal sama-sama dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan akan tempatkan kita sesuai dengan hasil perjuangan kita. Kita nggak bisa protes. Kita nggak bisa bilang, Tuhan, dia hanya penerima tamunya di gerejaku. Kenapa dia ditempatkan sebagai perabot yang mulia? Nggak bisa. Kita nggak tahu perjuangannya seperti apa. Mungkin dia susah senyum, tapi ketika dia dipakai untuk menjadi asar, dia berjuang sekuat tenaganya, agonis gestenya, dia berjuang supaya setiap orang yang datang ke gereja itu, ketika dia pelayanan, orang yang datang itu mendapatkan salam yang daripada Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa. Mungkin dari rumah dia marah-marah, bertengkar, ketika disalam atau senyum, mereka jadi siap untuk datang beribadah. Kita nggak tahu perjuangan seseorang itu melayani Tuhan, kita nggak tahu. Jadi
Jadi gak bisa protes atau membantah Tuhan dia. Seperti itu pelayanannya Tuhan. Lebih besarnya, lebih tingginya pelayananku. Tapi kenapa aku tidak mendapatkan posisi yang bagus di kerajaan surga? Walaupun kita berkata, ya puji Tuhan lah, udah ada di kerajaan surga. Tapi sekarang kita diingatkan berjuang. Setidaknya kita menjadi perabot yang mulia. Mungkin sekarang ya perjuangan kita hanya sekedar. Kalau kita tetap setia sampai akhir hayat, ya kita masuklah sebagai perabot yang biasa. Tapi kita nggak akan tahu nanti bagaimana di sana. Jadi berjuang, ada pengadilan tahta putih. Yesus sendiri akan mengenakan mahkota itu di kepala kita. Tadi waktu sekolah minggu saya terkejut, ada anak sekolah minggu yang bilang, "Tante, Yesus itu dari tanah ya?" Saya terkejut. Terkejut juga, kok bisa dia berpikir seperti itu? Kan dia diciptakan juga kan? Ya ampun, dari mana? Didengar, bukan. Yesus itu Allah yang tinggal di surga, yang punya surga. Dia datang sebagai manusia, bukan dari tanah diciptakan. Dia sudah ada, saya katakan. Jadi bagaimana caranya kita bisa jumpa Yesus? Kata dia, yang kematian yang akan mempertemukan kita dengan Yesus. Jadi kalau belum mati, belum bisa. Kita akan berjumpa dengan Yesus kalau nanti kita sudah mati, tapi matinya di dalam Tuhan. Baru kita bisa cakap-cakap sama Tuhan Yesus seperti kita sekarang, saya katakan tadi. Ya, dia katakan seperti itu, saya terkejut. Padahal beda konteks firman Tuhan yang saya bawa. Dia mungkin pertanyaan itu sudah lama pengen dia tanyakan. Jadi saya katakan, makanya selama hidup berjuang. Jadi saya masukkan khotbah ini, berjuang, tetap berjuang walaupun diejek orang. Mau kemana kau? Mau gereja. Mau kemana kau? Mau gereja lah. Terus gereja, gak apa-apa, berjuang aja. Nanti gak tahu kita kapan waktunya kita akan jumpa Yesus. Tapi memang syaratnya harus kematian yang mempertemukan kita dengan Yesus. Usahakan kita saat ini bisa tetap setia. Mungkin kita sekarang ini sedih, menangis. Kalau saya ingat-ingat, banyak sekali saudara-saudara atau keluarga-keluarga yang sudah dipanggil Tuhan. Saya mengingat ada satu gambar, saya lupa membuatnya karena saya bingung tempatkan di mana. Ada satu gambar ketika ilustrasi ya, ketika dia ini belum di surga, namanya Firdaus. Ketika mereka ini ada di Firdaus, ternyata yang sana mengenal yang ini, yang sana mengenal yang ini. Mereka berpelukan dan seperti reuni yang indah. Saya lihat di situ seperti reuni yang indah. Mereka bertepuk tangan, mereka saling berpelukan dan mereka cerita-cerita. Mereka ada di Firdaus bersama-sama. Itu saya melihat ada senyum sukacita yang luar biasa ketika ada pertemuan di Firdaus. Tapi bagaimana dengan Hades? Tidak ada sukacita, tidak ada berpelukan, malah yang ada makian, cakap kotor. Weh, buruk kali kau, kenapa kau masuk ke sini? Nah, itulah dia. Ada makian, ada kutuk, udah di neraka, kutuk lagi diucapkan sama yang kawannya yang baru masuk itu. Berbeda sekali, ya. Jadi
kita menangis, tapi mereka di sana, datang kau ya. Padahal kita di sini sudah sudah sedihnya luar biasa. Dan yang terakhir, mengapa harus berjuang melalui pintu yang sesak itu? Ada penghakiman terakhir. Ada 2 pengadilan di surga nanti, yaitu pengadilan Tata Putih. Yang kedua, penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir ini adalah untuk orang-orang yang tidak mau berjuang untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan secara cuma-cuma, yaitu lewat pengorbanan kematiannya di kayu salib. Itu keselamatan cuma-cuma. Siapa yang mau selamat, siapa yang percaya Yesus selamat. Itu keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Ya, kalau sudah terima ya diperjuangkan. Tapi mereka nggak mau berjuang. Mereka sudah cukup bangga menjadi orang Kristen, tapi hanya KTP. Nah, mereka akan berada di sini nanti di penghakiman terakhir. Nah, kita melihat di situ ada hukum Taurat, di atasnya Yesus di takhta yang maha tinggi. Tuhan akan melihat dan malaikat membuka buku. Dia akan ditanya satu persatu akan segala apa yang dia perbuat, baik yang secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Itu akan dibukakan di situ. Jadi kalau kita lihat ada videonya. Nah, itu di sini penghakiman terakhir. Tapi di pengadilan Tata Putih itu tidak lagi ada seperti itu. Itu hanya untuk menerima upah reward dari hasil kerja keras. Ada catatan dari malaikat yang menyertai kita. Dia sudah ini Tuhan. Dia tahan menderita. Dia dianiaya kemarin dan dia sudah menang. Dia tetap setia. Dia kemarin diejek, dia kemarin dipitnah, tapi dia mengampuni. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Oke, dia mendapatkan ini, mahkota ini, mahkota ini, mahkota ini. Tetapi untuk penghakiman terakhir, ini pertanyaan, kenapa kau tidak lakukan ini? Kau sudah diingatkan, kenapa kau tidak lakukan? Kenapa kau melawan? Kenapa kau terus melakukan kejahatan ini? Itu di situ. Sudah diingatkan, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Ingat, kuduskan hari Sabat, hormati ayahmu dan ibumu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan sampai menyangkal Yesus. Itu disebutkan di situ. Bayangkan orang yang berdiri di situ pasti akan tumbang dan dia akan diseret, dilempar ke neraka. Itulah penghakiman terakhir untuk orang-orang tidak mau berjuang. Jadi berbeda. Penghakiman terakhir itu kita akan masuk langit baru dan bumi yang baru. Tapi tadi pengadilan Tata Putih itu untuk orang-orang yang setia selama di bumi sebelum berakhir dunia ini. Jadi ada masanya ini, ada masanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu tidak menentukan jumlah total orang-orang yang diselamatkan di seluruh dunia, enggak ditentukan. Ya, sekali lagi, karena pemberontakan bangsa Israel, maka keselamatan itu menjadi milik bangsa-bangsa. Supaya kita diselamatkan dan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, yaitu Yesus. Apa tadi kita melihat endingnya harus bisa menjadi seperti Yesus, supaya kita ketika masuk melalui pintu itu kita bisa keluar dan menemukan padang rumput. Artinya kita mendapatkan tempat kita yang layak. Untuk mendapatkan upah, kerja keraslah, berjuanglah. Karena Tuhan akan memberi sesuatu
hasil kerja keras kita. Di bumi, di pekerjaan, dimanapun Tuhan kita menerima gaji, upah sesuai dengan posisi kita masing-masing. Di surga juga seperti itu. Jadi pergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk tekun beribadah, tekun berdoa, rela berkorban, giat berbuat baik. Menanglah dalam pergumulan, sekalipun saat ini kamu harus berjuang untuk rumah tangga atau untuk keuangan, untuk anak-anak yang semakin bandel atau tidak mengerti. Berjuanglah, harus menang dalam pergumulan, karena Tuhan izinkan itu terjadi bagi kita. Dan kalau kita menang, ada upah yang tidak kita sangka-sangka kita akan terima. Bersaksilah dan layanilah Tuhan sesuai dengan talenta yang ada pada kita. Minta kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku supaya aku dapat membawa jiwa-jiwa. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Itu perintah. Perintah, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu bernyala-nyala, layanilah Tuhan. Setialah, taatlah, dan dengarlah suara gembala, dan dengarkanlah Tuhan Yesus. Mau digembalakan oleh firman Tuhan, mau tergembala. Dan yang terakhir, menjadi sama seperti Yesus. Saya ingin menyampaikan, respon kita masing-masing berbeda, saya tidak tahu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, waktu di tempat Pak Temalu, saya sudah buat judul, saya sudah kirim, saya sudah buat ayat untuk firman Tuhan hari ini. Ya, saya sudah karena waktu saya banyak tersita 1 minggu ini gitu. Jadi daripada nanti saya pergunakan kesempatan yang ada, saya siapkan firman Tuhan. Karena sebelumnya saya sudah berdoa, Tuhan apa yang harus kusampaikan? Gitu malamnya, besok mau bangun, ini tangan kiri saya ini tak bisa digerakkan. Memang saya timpa tangan saya terus dari mulai tidur sampai bangun pagi. Jadi tiba-tiba nggak bisa digerakkan, susah sekali. Aduh Tuhan, gimana nih? Kena stroke lama ini dalam hati saya gitu. Tak bisa digerakkan sampai saya tidak bisa mandi gitu ya. Memang tetap les, tapi tidak bisa mandi lah gitu. Saya malu minta mandikan gitu, kayak orang yang udah lumpuh total. Saya pikir seperti itu. Jadi mau pakai baju pun susah, mau digerakkan ke atas gak bisa. Luar biasa sakitnya, seperti tangan yang tertidur. Jadi dibilang, Pak Gembala, kau ini setiap mau khotbah pasti ada serangan, katanya. Ya, jadi gimana? Aku gak tahu tantangan yang kuhadapi, tapi aku percaya Tuhan pasti berkati. Saya katakan, semalam lah baru normal anak saya ini. Hari Jumat itu masih sakit, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pikir, aduh bagaimana ini? Saya pikir sampai gak bisa ngapa-ngapain. Saya berpikir, saya menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong Yesus, tolong, aku tak mau sakit. Saya katakan seperti itu. Tapi saya ingat tantangan di dalam memberitakan firman Tuhan. Saya ingat itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan ingatkan lagu yang saya sering nyanyikan, ya. Selain Kau tiada yang lain. Ya, saya diingatkan Tuhan, kan Kau sudah nyanyikan lagu itu. Kau bilang sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, tapi itu aja sudah membayangkan sakitnya itu gitu ya. Jadi
Saya bersyukur kepada Tuhan, saya ingat berjuang ini, agoni geste ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, selalu ada penghiburan, selalu ada pertolongan, dan di sela-sela seperti itu saya menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak diselamatkan, dan Tuhan ingatkan untuk menyampaikan ini. Saya terhibur dengan lukisan yang itu. Tuhan ada di pintu, dia melihat orang-orang datang, ayo masuk. Saya membayangkan waktu itu saya ada di situ dan saya bertemu dengan Tuhan di pintu itu. Saya melihat saya ada di situ. Jadi itu penghiburan yang luar biasa. Ya, ini saya bayangkan, Tuhan terima kasih. Aku pasti akan mengalami ini. Aku akan berjuang Tuhan. Saya katakan seperti itu kepada Tuhan. Saya akan bersama-sama dengan orang-orang dari timur, utara, barat, dan selatan. Saya akan bersama-sama dengan mereka. Saya akan ingat ini Tuhan. Saya katakan seperti itu. Itu penghiburan yang luar biasa gambar ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan ini membuat saya untuk berjuang. Saya sudah lakukan apa yang saya bisa, saya harus tingkatkan lagi supaya saya mendapatkan posisi yang baik di kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, berjuanglah untuk masuk dalam pintu yang sesak itu. Perjuanganmu tidak akan sia-sia, ya. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berjuanglah. Banyak orang akan diberkati lewat perjuangan kita. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti selamatkan jiwa-jiwa yang kita doakan. Percayalah, Tuhan itu baik, lebih baik dari yang kita pikirkan selama ini. Ya, mari bersyukur kepada Tuhan dan mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Biarlah seperti wanita yang datang di kaki Yesus. Dia adalah wanita yang penuh dengan dosa, tapi dia mau berkorban, dia mau berjuang datang dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, aku akan berjuang untuk setia Tuhan sampai ku dapatkan mahkota yang Tuhan janjikan. Kita memang penuh dengan dosa dan kejahatan, tapi kita mau berjuang. Agoni geste itu biarlah terjadi dalam hidup kita, dan Roh Kudus akan memampukan kita berjalan menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurap dirimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku seperti wanita.
terjadi dalam hidup kami. Tuhan yang mengerjakan kerinduan dan kemauan dalam setiap kami masing-masing. Lawanlah kami Tuhan, jamalah hati dan pikiran kami. Sekalipun saat ini kami masih menolak dan tidak meresponi firman-Mu, aku percaya Tuhan satu kali firman-Mu akan mengejar setiap kami sampai kami menyerah dan mengangkat tangan kami dan berkata, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bekerjalah, berkaryalah, mengalirlah kuasa-Mu dalam setiap kami. Ingatkan kami apapun tantangan yang kami hadapi saat ini, dalam pengiringan iman kami akan Kau Tuhan. Mampukan kami tetap kuat terus berjuang masuk ke pintu yang sesat itu. Bukan hanya masuk, tapi kami boleh keluar dan menemukan padang rumput. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, Tuhan yang menuntun kami, yang memuaskan kerinduan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkaulah yang terima segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, teruslah Kau bekerja ya Allah. Roh Kudus, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami malas, dan jangan biarkan kami ya Tuhan santai-santai, tapi ingatkan kami Tuhan, pasti kasih talenta kepada kami setiap kami masing-masing, dan biarlah itu kami pergunakan untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan yang sempurnakan setiap kesaksian pelayanan kami, dan semua untuk kemuliaan nama Yesus. Mereka seperkata firman ya Allah. Roh Kudus, datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Puji